Kalau tujuan awalnya semua kebijakan pasti baik, Ya, ya tentunya sudah ada kajian. Tapi implementasi kan perlu kita kritisi juga, di mana yang terjadi di lapangan banyak sekali dengan kebijakan ini akhirnya pada pindah kakak. pertanyaan yang paling banyak masuk ke redaksi dari masyarakat itu ya adalah soal zonasi. Kalau menurut Mbak Astrid gimana sih Mbak soal zonasi itu? Mbak Astrid setuju nggak sih? Ya, Mbak. Kalau tujuan awalnya semua kebijakan pasti baik, Ya, ya tentunya sudah ada kajian. Tapi implementasi kan perlu kita kritisi juga, di mana yang terjadi di lapangan banyak sekali dengan kebijakan ini akhirnya pada pindah kakak. Ya tanda kutip jadi ngakali ya, nggak yang sesungguhnya menjadi tujuan dari kebijakan itu tersendiri. Sebenarnya zonasi itu juga berlaku di negara-negara maju, di mana tujuannya adalah mengurangi kemacetan, bagaimana mengoptimalkan public transportation, bagaimana juga dari pihak sekolah ini juga bisa memaksimalkan dari apa yang ada di lingkungannya, kan gitu. Tapi kan poinnya akhirnya hanya berakhir pada bagaimana kamu bisa sekolah tergantung dari tempat tinggalmu. Yang saya sampaikan tadi akhirnya kan tidak tersosialisasi dengan baik. Yang dekat akhirnya masih diantar naik mobil, kemudian public transportnya masih jalan tapi kosong misalnya. Kemudian itu apa ya, hubungannya dengan integrasi yang belum sesuai harapan saja. Saya juga punya cita-cita ya kalau memang diizinkan nanti, diizinkan untuk bisa berkesempatan menata kota, salah satu yang menjadi concern saya, selain penataan kota nomor 1, yang nomor 2 adalah sistem transportasi. Karena kan sekarang udah banyak keluhan untuk Solo udah semakin macet, ya gitu-gitulah banyak sekali. Dan saya kira ini menjadi PR bersama yang nantinya tentu akan mengoptimalkan kebijakan zonasi tadi. sistem transportasinya seperti apa mungkin kira-kira? Kan sekarang sudah ada tuh PST gitu kan ya, dan Iya. dan anak sekolah kan juga nggak bayar kayaknya ya, masih gratis kan ya untuk anak sekolah ya. Pelajar ada tarif khusus. Ada tarif khusus lah ya, khusus, intinya kan pakai barcode. juga terjangkau juga. Itu kan hubungannya dengan budaya sebenarnya. Hmm. Kalau memang zonasi itu digunakan untuk transportasi yang terdekat bisa memberikan fasilitas masyarakat, tanda kutip menerima fasilitas, udah nggak usah capek-capek nanti disediakan oleh pemerintah, itu kan kalau ekstrimnya sudah dalam satu koridor. Kalau di luar negeri itu distrik, kalau di sini mungkin kelurahan ya. Nah per distrik itu sudah ada busnya gitu, untuk di titik-titik mana anak-anak nanti dijemput. Nah nanti anak-anak jalan. Nah ini kan budaya lagi, kan Indonesia itu negara yang paling malas jalan kaki. Nah itu budaya, jadi harus berani merubah budaya pelan-pelan, dan yang pasti ya tingkat segi keamanannya perlu dipertimbangkan juga ya. Nah kalau per distrik, per kelurahan sudah jalan yang namanya itu ya, saya kira bisa jalan juga. Tapi kayaknya malas jalan kaki itu gara-gara ininya Mbak Astrid. Panas ya? Bukan panasnya, trotoar nggak ada, ya kan dibangunin trotoar, dibuat parkir lagi, dibuat PKL, ya itu kan kadang-kadang bikin orang malas gitu kan. Ya makanya penataan kota itu nomor 1 baru nomor 2 transportasi. Sekarang kan bentuknya kayak misalnya koridor Katsu misalnya kan, pedestriannya dibuat keren gitu kan, jalan jauh fine-fine aja kan, banyak yang menyerbu juga. Tapi Mbak Astrid, kalau boleh memilih ya, sebagai seorang yang sudah ngelontok di pendidikan gitu ya, itu Mbak Astrid pilih yang mana seandainya zonasi itu sistem masuk SMP SMA itu dikembalikan seperti dulu, atau seperti zonasi sekarang, atau melanjutkan zonasi sekarang? Kalau menurut saya lebih melihat kebutuhan yang ada di wilayahnya. Ada yang memang zonasi ini bisa dioptimalkan dengan sistem tadi ya, terpadu istilahnya, sistem terpadu, baik itu dari segi kewilayahan, sistem transportasi maupun kebijakan di masing-masing sekolah. Tapi kalau di wilayahnya misalnya dalam konteks yang sekolahnya jauh, ya mohon maaf kalau aksesnya belum baik, infrastrukturnya belum terbentuk dengan sempurna, ya itu bisa jadi nggak efektif gitu. Ya tergantung kondisi kewilayahannya, kebijakan daerah juga harus mengikuti, dan tentunya dari sisi pihak sekolah atau penyelenggara pendidikan ini juga peka juga untuk bisa melihat kebutuhan anak-anak. Gimana nih dengan kondisi kamu naik public transport, atau apa yang bisa menjadikan
Nah, zonasi ini bisa lebih maksimal dengan adanya pengelompokan tadi melalui zona-zona itu. Kan sebenarnya di sekolah juga tahu kalau ini asli sini gitu kan, hubungannya dengan sistem kependudukan. Nah, kayak gitu-gitulah. Ya, cuman ini Mbak Astrid, banyak yang mengeluh, termasuk saya. Ya, ini saya mewakili para orang tua begitu ya. Jadi oke lah, nggak apa-apa, zonasi nggak masalah ya. Cuman yang jadi masalah adalah kadang sistem ini kan diberlakukan saklek, ya, diberlakukan sesuai aturan, tapi pengambil kebijakan ini lupa fasilitasnya belum ada. Kayak, katakanlah yang menarik ini begini, misalnya saya tinggal di Colomadu nih, mau cari SMP ya, buat anak saya. Lucunya itu jarak dari rumah saya ke sekolah yang di Colomadu sama sekolah yang di kota Solo itu deketan di kota Solo. Itu terjadi ya? Terjadi, happen. Dan menurut saya nggak hanya Colomadu aja, banyak. Misalnya daerah-daerah perbatasan misalnya ya, Ngemplak, Boyolali, dia mau ke SMP-nya sono kejauhan, lebih dekat ke katakanlah SMP di Banyuanyar gitu. Nah, ini seorang wali kota bisa nggak sih mengambil keputusan gitu ya, mengingat dinas pendidikan kan berada di bawah Pemkot ya, dinas pendidikan yang untuk SD SMP begitu ya. Itu bisa nggak wali kota itu mengambil kebijakan, oke lah nggak apa-apa untuk para warga yang ada di daerah perbatasan, sekolah di saya, ini kebijakan khusus wali kota, bisa nggak Mas? Sepengetahuan saya, ada memang kebijakan yang di sekolah misalnya di SMA itu melalui provinsi. Jadi wali kota nggak bisa cawe-cawe karena ada yang memang ranahnya itu kebijakan dari gubernur. Ya karena ada beberapa kepala sekolah yang pernah ngobrol-ngobrol sama saya itu ya nggak bisa serta-merta Mbak, misalnya bantuan sekolah, kebijakan, zonasi dan lain-lain itu dari provinsi misalnya. Kita bisanya hanya memberikan rekomendasi misalnya dari kota. Tapi beda cerita atau beda halnya ketika kita memahami permasalahan itu secara konteks ya, misalnya saya orang akademisi itu kan tahu nih kebutuhan dari sisi pendidikan dan sisi institusi atau sekolahnya. Itu mungkin secara konkret atau real kan kita bisa adakan evaluasi. Itu mungkin yang kurang ya. Selama ini kan kebijakan hanya berfokus pada kajian dan bisa jadi lebih banyak kajiannya daripada implementasinya. Mungkin kajiannya berapa tahun, implementasinya seperti apa. Nah, ini lupanya ada rutin evaluasi, itu pun kan sebenarnya bagian dari standar manajemen yang harusnya dijalankan. Ya, bisa jadi dikurangi bagian kajiannya, dimaksimalkan diimplementasi, lalu ada evaluasi. Saya kira kok jarang ya, saya dengar ada setelah ini implementasinya seperti apa, ada masukan apa, kita kumpulkan orang tua, wali, kemudian pihak sekolah dan pemerintah daerah. Ini saya kira juga bisa menjadi pendekatan baru. Keren ya, berarti ini buat orang tua ya yang pusing nyari sekolahnya. Jadi mungkin kira-kira ada komunikasi dua arah lah intinya, atau 3 arah malah. Mungkin kira-kira buat masyarakat yang bingung sekolah, milih wali kota yang tahu pendidikan gitu ya. Bahasanya gitu. Jadi langsung to the point aja ya. Karena ini Mas, ini saya tambahin dikit ya. Bukan gimana-gimana, bukan karena kita akademisi, tapi memang sekarang setelah yang namanya pembangunan infrastruktur sudah berjalan baik, PR selanjutnya adalah bagaimana menyiapkan SDM yang tepat juga. Ya kan, di mana-mana kan gitu nih, udah bangun, kayak bangun rumah, yang ngisi siapa, kemudian kualifikasi seperti apa, ini kan perlu kita pikirkan juga, dan semua yang kaitannya dengan sisi sumber daya manusia tidak jauh dari pendidikan dan vokasi. Dan kadang-kadang zonasi kan juga gitu Mbak. Kemarin kan ada case ketika sekolah itu sampai nggak laku begitu kan, karena di sekitar mereka udah nggak ada pemukiman gitu kan. Artinya ya itu kan mungkin aturan belum sesuai dengan di lapangan gitu ya Mas Riti ya.